Halo semuanya, kita kali ini akan membahas tentang suplemen. Di dalam suplemen ada istilah yang disebut dengan amino spiking. Itu apa sih? Bagi yang penasaran, simak terus di channel ini. Selamat datang di channel Binar Grab bersama saya Joko Hafu, biasa dipanggil nama JP, JP atau JP Joe, yang bisa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk-produk seputar fitness. Yuk, mari kita cari tahu apa itu amino spiking ini. Dalam suplemen protein memang ada istilah-istilah tertentu yang kurang dipahami atau kurang dikenal oleh pemula atau orang-orang yang masih baru mulai fitness. Salah satunya adalah amino spiking. Kita tahu bahwa amino spiking ini artinya amino itu adalah zat-zat asam amino yang ada di dalam protein. Jadi di protein itu ada 22, terbagi dalam 22 jenis asam amino. Ada asam amino esensial, semi esensial, dan non esensial. Yang arti kata esensial ini adalah dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tubuh tidak bisa memproduksinya, dan ada totalnya 9 jenis asam amino esensial ini yang diperlukan oleh tubuh melalui asupan nutrisi, asupan makanan sehari-hari maupun dari suplemen. Ya. Jadi amino spiking ini artinya adalah penambahan asam amino di luar sumber bahan baku utamanya. Ya. Jadi seperti terutama asam amino spiking ini, amino-amino yang ditambahkan ke tubuh itu adalah asam amino yang non esensial atau semi esensial. Jadi kita bisa lihat seperti contohnya di sini adalah ada taurin, ada glisin, ada glutamin, ya. Tujuan amino spiking ini untuk apa sih? Ya, kita tahu bahwa ternyata penambahan asam amino bebas ini sebenarnya memberi kesan di produk suplemen ini mengandung protein yang tinggi. Jadi ini bertujuan untuk pertama, pemotongan biaya-biaya bahan baku, ya, karena bahan bakunya ternyata lebih mahal dibandingin asam amino ini. Margin untung bisa lebih besar dan bisa bersaing dengan merek-merek yang sudah terkenal di dunia fitness, merek-merek suplemen protein maksudnya. Bahan apa saja yang dipakai untuk spiking ini, untuk penambahannya itu? Bahan amino yang dipakai ini, bahan spiking ini biasa juga disebut dengan filler atau pengisi, yaitu untuk mengisi berat dari bahan baku suplemen protein ini. Jadi untuk supaya menambah kalori ataupun protein. Ada 3 jenis, dibagi dengan 3 jenis kategori spiking. Pertama adalah asam amino non esensial. Kedua adalah asam amino non proteinogenik, dan ketiga adalah non asam amino. Ya. Arti non proteinogenik ini adalah di luar 22 jenis asam amino yang ada di dalam protein yang kita konsumsi sehari-hari. Ya. Jadi contoh bahan spiking di asam amino non esensial itu dari glisin, arginin, glutamin, ya. Kemudian di asam amino non proteinogenik ini ada taurin, ada citrulin, ada beta-alanin, ada kreatin. Lalu non asam amino ini ada maltodextrin, oximase, ya. Kemudian dextrose, fruktosa, glukosa, ya. Apakah spiking ini berbahaya bagi tubuh? Sebenarnya bahan-bahan ini bahan-bahan yang masih tetap aman, sebagai dikategorikan dengan food grade sebenarnya. Jadi aman bagi tubuh kita dan bisa tetap diserap oleh tubuh kita dalam range tertentu, ya. Dan tetap sesuai dengan fungsi nutrisinya ternyata. Hanya saja bahan-bahan spiking ini jauh lebih murah dari bahan baku utama whey itu sendiri. Ya. Bisa Anda bayangkan bahwa bila Anda membeli whey protein suplemen A dengan full bahan bakunya alami dari whey sendiri dengan protein 23 gram, kemudian keluar muncul
whey protein merek B yang mengaku atau mempromosikannya bahwa dia memiliki proteinnya di 30 gram protein, ya, lebih tinggi daripada merek A yang sudah terkenal. Lalu dia dengan berat yang sama, dia mengandung yang 30 atau beratnya hampir sama ya, mengandung lebih tinggi whey proteinnya, ya kan? Tapi setelah kita lihat ingredientnya ternyata mayoritasnya adalah dari amino spiking itu sendiri, bukan dari whey yang utuh, yang alami. Nah, itu bahan-bahan itulah yang membuatnya menjadi terlihat proteinnya terlihat lebih banyak. Ya. Contoh nomor 1, spiking pada amino, tablet amino ya. Ini ada terjadi pada amino 222, 2222, general 2 ya, di Optimum Nutrition. Ternyata di situ ada ditambahkan asam amino non-esensial, glutamin dan arginin. Gak salah, itu tetap diperlukan oleh tubuh kita. Ya, tapi itu di luar dari bahan baku utamanya. Terus contoh nomor 2, spiking pada suplemen whey. Contohnya ada di Cytec Nutrition, 100% whey Cytec Nutrition. Dia ada tambahan taurin, ada tambahan dextrose, ada tambahan glutamin. Ya, ini yang membuatnya menjadi berat, komposisinya kan menjadi berubah. Tadinya komposisi proteinnya dari bahan baku utama whey-nya itu segini, ditambah teman-teman, jadi semua total segini. Tuh, maksudnya spiking begitu. Lalu contoh nomor 3, spiking pada whey dan gainer juga. Ada tambahan di di gainer ada tambahan maltodextrin sebagai penambah kalori. Jadi kalorinya dibengkakkan menggunakan maltodextrin sebagai karbohidrat pati. Ya, terutama maltodextrin dalam gainer itu mencapai 75%. Lalu seakan-akan menjadi, wah, ini kalorinya 1200 kalori ya, dibandingkan dengan whey dengan hanya mengandung 120 kalori. Jadi 1:10 ya. Kemudian contoh lain di whey kompleks atau whey, dia ada sedikit kombinasi dengan seperti kayak gainer ya, dia ada kombinasi karbohidrat, dia ada tambahan waxy maize dan protein dari gluten, gandum. Dia ada menambahkan protein dari gandum. Jadi amino spiking itu sebenarnya tidak berbahaya dan sesuai dengan fungsinya. Ini adalah disclaimer ya, bahwa apapun yang Anda beli, Anda tetap akan mendapatkan manfaat proteinnya. Ya, hanya saja fungsi dari amino spiking ini adalah untuk menentukan harga dari suplemen itu. Jadi ada harga suplemen yang lebih murah dan harga yang suplemen yang lebih mahal. Itulah maksudnya dari amino spiking itu. Jadi hanya semacam racikan dari perusahaan A dan perusahaan B yang meracik isi kandungan dari suplemen itu, lalu dia akan menentukan harga dan supaya bisa bersaing dengan merek-merek yang sudah terkenal di luar. Itu saja sebenarnya dari fungsi dari amino spiking ini. Nah, itulah contoh-contoh spiking pada beberapa jenis suplemen dari tablet amino, dari whey dan dari gainer. Coba Anda lihat suplemen yang Anda beli dan Anda bisa belajar mengenali dari ingredientnya, dari komposisinya atau dari kandungannya tertulis bagaimana, dan coba Anda perhatikan apakah ada amino spiking di dalamnya. Semoga ini bermanfaat. Saya Joe Poafu bersama Binaragenek. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Binaragenek, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.